Hai, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya, Daniel Tirtayasa, di dalam channel saya Bersama Tuhan Setiap Hari. Shalom, selamat malam sahabat semua. Saat ini saya sedang berada di lobi sebuah apartemen di Sudirman. Saya ingin menyampaikan keluar dari yang biasanya saya sampaikan di video-video saya, di video YouTube saya. Saya ingin berbagi cerita mengenai kesaksian seorang yang bisa sukses di dalam masa pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Seorang wanita berpendidikan tinggi S2, seorang arsitek, seorang pimpinan proyek sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Kita sambut sekali lagi bersama Puji Andriani, Insinyur Puji Andriani MM gitu. Selamat malam Mbak Puji. Hai, selamat malam semuanya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Puji Andriani. Saya arsitek dan kebetulan saya menyelesaikan pendidikan S2 juga. Saya juga sebagai pimpro di salah satu proyek properti. Terima kasih Bang Daniel sudah mengundang saya di sini. Sama-sama. Kayak begitu. Saya ingin mendapatkan sebuah pengalaman ya, atau mendapatkan sebuah cerita yang bisa membangkitkan keimanan dan kerohanian saya dan sahabat-sahabat saya di rumah ini. Karena saya dengar nih ceritanya di saat orang banyak terpuruk di dalam pandemi 2 tahun belakangan ini, tetapi Mbak Puji bersama teman-temannya ini di perusahaannya itu bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan luar biasa, dan saya dengar sudah sold out semua ya Mbak Puji ya? Iya, betul. Haleluya, luar biasa saudara. Jadi sahabatku semua, saya akan mempersilahkan Mbak Puji untuk memberikan kesaksiannya bagaimana dia bercerita atau bagaimana dia berjalan bersama Tuhan di dalam proyek tersebut. Silakan Mbak Puji, ya. Waktu dan tempat. Ya teman-teman, saya akan memberikan kesaksian seperti yang tadi disampaikan sama Bang Daniel, bahwa memang saat ini pandemi yang terjadi itu buat saya pribadi sebagai orang yang sangat disayang Tuhan, itu mengalami hal yang luar biasa. Ketika pandemi ini berlangsung di awal 2020, tepatnya mungkin di bulan Maret ya Bang Daniel waktu itu ya, itu kan semua hampir semua perusahaan properti terpuruk. Tapi puji Tuhan, ketika kami, terutama saya menggerakkan teman-teman saya untuk mengandalkan Tuhan, disitulah penyertaan Tuhan luar biasa. Jadi yang kami lakukan di tim project itu adalah, satu, kami berusaha untuk terus berdoa, karena hanya itu kekuatan kami. Kalau dipikir secara akal manusia, rasanya agak tidak mungkin di tengah situasi pandemi ada transaksi jualan. Apalagi unit-unit yang saya jual itu bukan tipe-tipe rumah yang murah. Itu hampir rata-rata seharga 2M. Nah, inilah uniknya dan inilah luar biasanya Tuhan. Dan firman pun mengatakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang akan kita minta itu pasti dikabulkan. Dan itu benar-benar kami lakukan. Dan kekuatan kami hanya doa. Setiap pagi saya dan tim melakukan doa. Doa, pujian, penyembahan, dan kami berusaha keliling di proyek itu mendoakan masing-masing kafling. Dan lucu loh, betul. Kami itu nggak punya marketing, gitu kan? Kami ini hanya di tim itu boleh dibilang sales. Saya juga sales, ada satu tim juga, satu orang yang menjadi bagian dari sales. Tapi Tuhan yang mengirimkan konsumen-konsumen itu datang ke proyek. Itu sungguh sangat luar biasa sampai pada pandemi ini kan berjalan sampai sekarang ini. Mau percaya mau tidak, proyek kami selesai. Semua laku terjual. Oke. Saya stop di situ dulu ya. Mbak Puji. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat semua, di Yakobus 5 ayat 16, seperti yang Mbak Puji katakan, dikatakan
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, Amin. tadi Mbak Puji mengatakan bahwa Tuhan yang kirim itu konsumen-konsumennya. Betul. Gimana sih caranya sampai hal itu bisa terjadi itu sebenarnya secara pribadi apa yang dilakukan oleh Mbak Puji? Iya, kalau dipikir secara manusiawi kan kayaknya lucu ya. Kok Tuhan mendatangkan konsumen? Tapi itu yang terjadi karena apa? Yang kami lakukan itu hanya berdoa. Berdoa, pujian, penyembahan itu yang kami lakukan. Dan saya secara pribadi memang mengambil waktu yang khusus. Saya benar-benar berdoa sampai saya menangis ke Tuhan. Tuhan, saya yakin dan percaya pandemi tidak berlaku bagi anak-anaknya. Artinya mungkin mereka yang terkena imbas pasti akan juga terpuruk gitu ya. Tapi Tuhan pasti membukakan jalan yang lain. Sama halnya berlaku juga dengan saya. Saya pun juga nggak habis pikir. Tiba-tiba ada konsumen datang, ya. Tiba-tiba konsumen yang tidak kita pandang bahwa itu sebagai prospek atau potensial buyer, tiba-tiba dia langsung melihat hanya sebentar langsung transaksi. Dan Bang Daniel percaya apa enggak? Tuhan tuh mengirimkan tuh simple sekali. Pernah ada konsumen itu yang hanya WA loh. Saya nggak pernah ketemu sama orangnya. Pagi dia WA, dia tertarik dengan project saya, dia minat langsung menawar. Siangnya saya diajak ketemu, langsung bayar. Coba, apakah seorang Puji Andriani bisa mendatangkan seperti itu? Tidak. Itu semua kekuatan Tuhan dan disitulah saya belajar bahwa ketika kita mengandalkan penuh sama Tuhan, saya merasa di situ kekuatan tangan Tuhan itu menolong saya. Bahkan di saat yang sulit, bahkan ketika dunia mengatakan tidak mungkin, tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi saya. Baik, kalau begitu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa di timnya Mbak Puji itu juga bersepakat doa ya untuk hal itu. Ya, bersepakat doa dan mungkin yang lebih luar biasa, Bang Daniel mungkin kalau tahu tim saya nggak semuanya di tim manajemen nggak semuanya Kristen ya, orang percaya ya. Iya, tapi begitu mereka melihat apa yang terjadi di tengah sekarang ini, saya tidak tahu ya soal keimanan mereka, tapi mereka mengakui bahwa kekuatan doa itu mengubahkan segalanya. Baik. Jadi sahabatku semua, seperti yang dijelaskan bahwa Mbak Puji dan timnya itu walaupun ada yang non-Kristen gitu ya, Mbak Puji ya, bercampur gitu, mereka bersepakat untuk berdoa akan proyek tersebut dan juga berdoa buat mereka. Baik sahabatku semua yang berada di rumah, seperti kita ketahui tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Puji Andriani bahwa dia dan timnya sepakat untuk saling mendoakan dan berdoa gitu. Betul. Mbak Puji ya. Walaupun ada yang beragama Kristen, ada yang Islam atau ada yang lainnya gitu. Betul. Nah, ini persis dengan 2 Korintus 1 ayat 11 mengatakan seperti ini. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyak doa mereka untuk kami. Amin. Artinya apa? Artinya bahwa di 2 Korintus ini dikatakan bahwa mereka bersepakat untuk saling mendoakan satu tim itu ya. Betul. Dan ini luar biasa, ini sangat jarang-jarang terjadi di dalam masa-masa pandemi yang masa suram ini yang banyak sekali orang percaya ini yang malah sedikit tidak yakin atau goyah imannya, tetapi Mbak Puji dan teman-teman bisa melalui itu. Nah, satu pertanyaan terakhir Mbak Puji, apa yang Mbak Puji rasakan sebenarnya gitu pada saat melakukan proyek ini? Karena saya mendengarnya 2 tahun proyek itu sold out ya. Ini luar biasa teman-teman, di saat properti sedang mengalami penurunan di dalam masa pandemi ini, tetapi Mbak Puji dan rekannya di perusahaan tersebut bisa membuat properti yang mereka buat itu booming. Dan luar biasa, harganya 2 M-an loh. 2 M-an gitu Mbak Puji ya, 2 M-an. Jadi sangat luar biasa. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di pertanyaan terakhir. Apa yang Mbak Puji rasakan pada saat benar-benar bahwa Mbak Puji melihat penyertaan kasih karunia Tuhan itu ada di dalam proyek itu? Ya, yang saya rasakan adalah satu, pasti sukacita yang luar biasa. Ini di luar jangkauan pikiran
ya. Apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, dan apa yang tidak pernah terpikirkan sekalipun, saya bisa melewati. Bukan karena kekuatan atau gagah saya, tapi disinilah penyertaan Tuhan. Jadi kalau saya berpikir, buat apa lagi saya harus khawatir untuk nanti ke depan menjalankan apapun. Jadi intinya adalah suatu hal yang luar biasa ketika saya mengandalkan Tuhan, apapun yang saya minta pasti akan dikabulkan. Mungkin kalau Bang Daniel mungkin bisa melengkapi di ayat itu ya Bang ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu yang benar-benar saya lakukan dan saya mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Dan di situ penyertaan Tuhan sempurna atas proyek itu. Rasanya itu. Baik, seperti yang Mbak Puji katakan sahabatku bahwa ada di dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Itu yang penting Mbak Puji ya, dan kebenarannya. Jadi kadang-kadang orang tuh hanya mencari kerajaannya tapi kebenarannya nggak dicari ya. Tetapi saya akan membagikan ini kepada sahabat semua bahwa apa yang didapat oleh Mbak Puji dan teman-teman ini merupakan janji Tuhan kalau menurut saya. Amin. Tuhan akan menyertai anak-anaknya siapa yang dia merespon firman Tuhannya. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenal kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan sudah merencanakan itu, rancangan itu sudah baik sekali untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Amin. Jadi sahabatku, penyertaan Tuhan sangat luar biasa kepada Mbak Puji dan ini menjadi pelajaran. Kesaksian Mbak Puji ini bisa kita dalami, kita renungi. Apakah saya sebagai orang yang percaya bisa seperti Mbak Puji? Sangat bisa. Karena berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan itu sama buat anak-anaknya. Tidak ada yang berbeda, sama. Hanya caranya, apakah kita mau merespon Tuhan Yesus atau tidak. Nah, satu hal sebelum kita tutup, ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat di rumah. Oke, sahabat semua yang di rumah, jangan khawatir tentang apapun juga. Saat ini pandemi memang sedang melanda di belahan dunia manapun. Satu hal yang pasti adalah tangan Tuhan atau campur tangan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ketika tangan kita terangkat, tangan Tuhan pun akan turun menolong kita. Jadi jangan khawatir, ketika satu pintu ditutup, pintu lain disediakan oleh Tuhan. Terima kasih. Baik sahabatku, sampai di sini perbincangan kita mengenai kesaksian Tuhan yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya, kepada orang percaya. Saya akan ke depan nanti banyak berbincang dengan orang-orang yang sangat memberkati kita dengan kesaksian-kesaksiannya. Sampai bertemu, jangan lupa komen dan like, juga sebarkan channel ini, subscribe-nya kami tunggu juga untuk supaya kita bisa tetap mengabarkan kabar baik tentang ini. Daniel Tirtayasa bersama Tuhan setiap hari. Shalom.